Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, syalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga pertemuan kita dalam majelis ilmu ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan, kebaikan, dan tentu saja keberkahan rezeki dalam kehidupan kita. Pada ceramah kali ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu 7 penyebab rezeki seret dalam Islam. Semoga dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa segera memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan memperlancar pintu-pintu rezeki yang Allah janjikan. Mari, kita mulai pembahasan kita dengan sebab pertama. Sahabat yang dirahmati Allah, penyebab pertama rezeki menjadi seret adalah meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar kewajiban, tapi juga kunci utama keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa salat, hubungan kita dengan Sang Pemberi rezeki menjadi terputus. Bagaimana mungkin kita mengharap kelancaran rezeki dari Allah, sementara kita sendiri mengabaikan perintahnya yang paling mendasar? Allah berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 59 dan 60. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Ayat ini memberikan peringatan yang sangat serius. Bukan hanya kesulitan dunia, bahkan kesesatan di akhirat menanti bagi mereka yang meninggalkan salat. Sahabat, mari kita perhatikan. Banyak orang berusaha keras mengejar rezeki, bekerja pagi hingga larut malam, berusaha dari satu pintu ke pintu lain, tetapi lupa menjaga salatnya. Mereka mungkin sibuk membangun usahanya, tapi mereka lupa membangun hubungan dengan Allah. Akhirnya, kerja keras itu tidak membuahkan hasil maksimal. Mengapa? Karena keberkahan itu bukan hanya hasil dari usaha lahiriah, tapi juga dari hubungan batiniah dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari amal perbuatan manusia adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Meninggalkan salat adalah tanda kemalasan, dan kemalasan itu menarik rezeki untuk menjauh. Sedangkan orang yang menjaga salat, Allah janjikan kelapangan hati, kelancaran rezeki, dan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Jika hari ini kita merasa rezeki seret, terasa sempit, terasa berat, mari kita periksa salat kita. Apakah salat kita sudah tepat waktu? Apakah kita melaksanakannya dengan khusyuk atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Karena Allah tidak hanya melihat banyaknya amal, tapi kualitas dan ketulusannya. Jika ada yang lalai, jangan putus asa. Segeralah bertobat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Bangun kembali hubungan kita dengan salat. Karena sesungguhnya, memperbaiki salat adalah memperbaiki seluruh hidup. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk menjaga salat, memperbaiki kekhusyukan, dan menjadikan salat sebagai cahaya dalam perjalanan hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, penyebab kedua rezeki menjadi seret adalah karena banyak bermaksiat dan berbuat dosa. Sesungguhnya dosa bukan hanya merusak hati dan amal ibadah, tapi juga menjadi penghalang terbesar datangnya keberkahan, termasuk keberkahan rezeki. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, betapa besar pengaruh dosa terhadap sempitnya rezeki. Mungkin usaha sudah maksimal, kerja keras sudah dilakukan, ikhtiar sudah tiada henti, namun hasilnya tetap seret, sempit, dan selalu ada saja rintangan. Bisa jadi, tanpa kita sadari, ada dosa-dosa yang menjadi penghalang aliran rezeki itu.
Dosa ibarat karat pada besi. Sedikit demi sedikit ia menempel, mengotori, dan akhirnya membuat hati keras, serta menutup pintu-pintu rahmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, hatinya akan kembali bersih. Jika ia terus menambah dosa, maka titik-titik hitam itu akan terus bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat sekalian, coba kita renungkan. Apakah dalam keseharian kita ada dosa yang kita anggap remeh? Apakah ada maksiat kecil yang kita lakukan secara rutin hingga ia menjadi besar di sisi Allah? Misalnya, berbohong kecil yang dianggap biasa, ghibah, atau menggunjing orang lain, melalaikan amanah kerja, mengambil hak orang lain, walau sedikit, melihat sesuatu yang diharamkan tanpa rasa bersalah. Semua itu, walaupun kecil menurut kita, tetapi jika terus dilakukan, akan menjadi penghalang turunnya rahmat dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, "Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Maka solusi terbaik adalah segera bertobat." Taubat itu bukan hanya istighfar di lisan, tapi disertai dengan penyesalan yang dalam, tekad kuat untuk tidak mengulangi, dan memperbanyak amal baik untuk menghapus dosa. Mari, hadirin, kita bersihkan diri kita dari dosa. Karena sebagaimana kita membersihkan kaca agar cahaya bisa masuk, begitu pula kita harus membersihkan hati agar rezeki dan berkah dari Allah bisa melimpah dalam hidup kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa menjaga diri dari dosa, cepat bertaubat, dan mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, penyebab ketiga, rezeki seret adalah kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah dengan tegas berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Subhanallah. Ayat ini begitu jelas, begitu tegas. Allah tidak sekadar berjanji menambah nikmat bagi orang yang bersyukur, tapi juga memperingatkan bahwa kufur nikmat akan membawa kepada azab dan kesengsaraan. Saudaraku, banyak orang mengeluh rezekinya seret, merasa hidupnya sempit, merasa hartanya kurang. Padahal kalau dia mau sejenak merenung, dia akan melihat betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan tanpa dia sadari. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat makan dan minum, nikmat pekerjaan, bahkan nikmat bisa bernafas dengan gratis. Semua itu nikmat yang luar biasa. Namun seringkali, manusia hanya melihat apa yang belum dia miliki dan lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kurang bersyukur membuat hati menjadi gelisah, membuat mata selalu memandang kekurangan, membuat lidah sulit mengucapkan kebaikan, dan itu semua menjadi sebab tertutupnya pintu rezeki. Sebaliknya, orang yang pandai bersyukur, walaupun sedikit yang dia miliki, Allah akan tambah, dan tambah terus sampai tak terhingga. Bukan hanya bertambah hartanya, tapi juga bertambah ketenangan, bertambah keberkahan, bertambah kebaikan dalam hidupnya. Bagaimana cara kita bersyukur? Setidaknya dengan 3 hal. Syukur dengan hati, mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan karena usaha kita semata. Syukur dengan lisan, memperbanyak ucapan hamdalah, alhamdulillah dalam setiap keadaan. Syukur dengan amal, menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya, punya rezeki, maka gunakan sebagian untuk sedekah. Diberi ilmu, maka ajarkan kepada orang lain. Diberi kekuatan, maka gunakan untuk menolong sesama. Itulah wujud nyata syukur.
Kalau hari ini kita ingin rezeki kita dilancarkan, nikmat kita bertambah, maka perbanyaklah rasa syukur. Bersyukur dalam lapang, bersyukur dalam sempit, bersyukur dalam suka maupun duka. Karena janji Allah itu pasti. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah untukmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan semoga dengan syukur itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang luas bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, penyebab keempat, rezeki seret adalah enggan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah amalan ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal. Dalam istighfar terkandung pengakuan dosa, rasa rendah hati, permohonan ampun, dan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dan ketahuilah istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Subhanallah, lihat betapa dahsyatnya kekuatan istighfar. Allah tidak hanya mengampuni dosa, tapi juga menjanjikan keberkahan hujan, rezeki yang melimpah, keturunan yang baik, bahkan kesuburan bumi untuk orang-orang yang rajin beristighfar. Namun, sayang, banyak di antara kita yang lalai. Ketika dilanda kesulitan, lebih sibuk mengeluh daripada memperbanyak istighfar. Ketika rezeki terasa sempit, lebih sering menyalahkan keadaan daripada mengoreksi diri dan memohon ampun. Ketika dosa menumpuk, malah menunda-nunda untuk bertobat, seolah-olah umur masih panjang. Padahal Rasulullah SAW, manusia yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya telah diampuni, masih beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Dalam hadis disebutkan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dengan kita, yang dosa-dosa kita bertumpuk tak terhitung? Enggan beristighfar sama dengan membiarkan diri kita tenggelam dalam dosa. Enggan bertobat sama saja menutup pintu rahmat dan menahan rezeki yang seharusnya mengalir deras. Maka, mulai hari ini, marilah kita biasakan lisannya ringan dengan istighfar. Astaghfirullah, Rabbi min kulli zanbin wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku dari segala dosa dan aku bertobat kepadanya. Ucapkan istighfar dengan hati yang sadar, penuh pengharapan ampunan, dan tekad untuk memperbaiki diri. Karena siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah lapangkan dadanya. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah cukupkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan dalam beristighfar, cepat bertobat ketika tergelincir dalam dosa, dan membuka pintu rezeki kita selebar-lebarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sahabat yang dirahmati Allah, penyebab kelima rezeki menjadi seret adalah memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya sekadar berkunjung atau bertegur sapa, tetapi ia adalah ikatan kasih sayang yang menghubungkan kita dengan sesama manusia, khususnya dengan keluarga, kerabat, dan sahabat. Dan tahukah kita, silaturahmi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelapangan rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, rezeki bertambah, umur diberkahi, semua itu berawal dari menjaga silaturahmi. Namun, banyak di antara kita yang mudah memutuskan hubungan hanya karena perkara sepele, karena kesalahpahaman, karena iri hati, karena merasa lebih hebat, atau karena masalah dunia yang sebenarnya kecil di mata Allah. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah
sehingga Allah membuat mereka tuli dan membutakan penglihatan mereka. Sungguh ancaman Allah sangat berat bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Sahabat sekalian, silaturahmi itu memperluas rezeki karena ia memperluas jaringan kebaikan. Melalui silaturahmi, datang pertolongan yang tidak disangka-sangka, tiba kabar rezeki yang tersembunyi, muncul peluang-peluang baru dalam kehidupan. Bahkan, terkadang rezeki kita bukan datang dari usaha sendiri, melainkan dari hubungan baik kita dengan orang lain yang Allah gerakkan hatinya untuk menolong kita. Namun, jika kita memutuskan hubungan, kita justru menutup pintu-pintu rezeki itu. Bahkan bisa jadi doa-doa kita terhalang naik ke langit karena ada hubungan keluarga yang rusak dan belum kita perbaiki. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang sedang berselisih, marahan, atau menjauh dari keluarga, dari saudara, dari kerabat, segeralah minta maaf, segeralah sambung kembali hubungan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari, hadirin sekalian, ulurkan tangan, ringankan lisan untuk meminta maaf, lapangkan dada untuk memaafkan. Karena menyambung silaturahmi itu bukan hanya memperbaiki hubungan dengan manusia, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang gemar menyambung tali silaturahmi, diberi kelapangan rezeki, diberkahi umur, dan dikumpulkan kelak di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Dan maukah sahabat yang dimuliakan Allah, penyebab keenam rezeki seret dalam kehidupan seorang muslim adalah kikir dan pelit dalam berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran bahwa apa yang kita sedekahkan tidak akan pernah mengurangi harta, justru akan menambah dan memberkahi harta tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, satu sedekah bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih menurut kehendak Allah. Tapi ironisnya, banyak di antara kita yang takut bersedekah, takut hartanya berkurang, takut miskin, takut kekurangan, padahal sesungguhnya yang membuat rezeki berkurang itu adalah sifat pelit itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah tambahkan kemuliaan baginya, dan orang yang merendah karena Allah pasti Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang berbahagia, kikir bukan hanya menahan harta, tapi juga menahan berkah. Pelit bukan hanya mengurangi rasa kemanusiaan, tapi juga menutup pintu-pintu langit dari turunnya rezeki. Ketika kita menahan harta kita dari kebaikan, sebenarnya kita sedang menghalangi diri kita sendiri dari pertolongan Allah. Karena Allah menjanjikan dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika kita yang berinfak, Allah balas dengan infaknya. Siapa yang bisa lebih banyak memberi daripada Allah yang Maha Kaya? Sedekah itu bukan hanya untuk orang kaya. Sedekah itu adalah hak semua orang, sebesar atau sekecil apapun yang kita mampu. Dengan uang, dengan tenaga, dengan ilmu, bahkan dengan sekadar senyum yang tulus. Karena itu, jangan pernah menunda berinfak, walaupun hanya sedikit. Mulailah dari yang kecil tapi istiqamah. 1 hari Rp1.000, Rp2.000, atau sekadar sebungkus nasi untuk yang membutuhkan. Insya Allah akan menjadi pohon amal yang tumbuh subur di sisi Allah. Jika selama ini rezeki kita terasa seret, barangkali salah satu sebabnya adalah karena kita terlalu pelit untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mulai hari ini, mari latih diri kita untuk ringan tangan, ringan untuk bersedekah, ringan untuk membantu,
ringan untuk berinfak di jalan Allah. Karena setiap sedekah adalah investasi abadi, yang balasannya akan kita lihat di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang dermawan, yang cinta berbagi, dan yang diberi keluasan rezeki serta keberkahan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, penyebab ketujuh rezeki menjadi seret dalam hidup seorang Muslim adalah tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti berpangku tangan tanpa usaha, bukan juga menyerah tanpa perjuangan. Tawakal adalah sikap hati yang menyerahkan segala hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar dengan maksimal. Tawakal adalah keyakinan penuh bahwa yang mengatur rezeki kita bukan atasan, bukan klien, bukan pasar, bukan ekonomi dunia, tapi hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah. Orang yang bertawakal kepada Allah dijamin kecukupannya. Tapi realita hari ini, banyak di antara kita yang hatinya lebih bergantung kepada makhluk daripada kepada Allah. Ketika bisnis macet, yang pertama dicari adalah pinjaman manusia, bukan pertolongan Allah. Ketika pekerjaan hilang, lebih panik ketimbang bertambah yakin bahwa Allah akan membuka pintu lain. Ketika rencana gagal, lebih sibuk menyalahkan nasib, lupa bahwa mungkin Allah sedang mengalihkan kita kepada yang lebih baik. Inilah mengapa rezeki bisa terasa sempit. Karena kita menggantungkan hati kepada makhluk yang lemah, bukan kepada Allah yang Maha Kaya. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sangat indah, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Burung itu keluar di pagi hari tanpa membawa bekal. Ia tidak tahu di mana rezekinya hari itu, tapi ia keluar dengan ikhtiar dan penuh tawakal, dan Allah cukupkan kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang Allah muliakan dengan akal dan keimanan? Mengapa kita ragu atas jaminan Allah? Tawakal sejati akan melahirkan ketenangan. Tawakal akan menghindarkan kita dari rasa takut berlebih, dari stres berkepanjangan, dari rasa sempit hati saat rezeki datang tidak sesuai harapan. Karena kita tahu, tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, jika selama ini kita merasa rezeki kita berat, mungkin ada yang perlu dibenahi dalam tawakal kita. Mungkin kita masih terlalu banyak bergantung kepada selain Allah. Mungkin kita masih lebih percaya kepada usaha kita sendiri, padahal semua hasil ada di tangannya. Mari, mulai hari ini kuatkan ikhtiar kita, dan kuatkan juga tawakal kita. Berserah diri sepenuh hati kepada Allah, sambil terus bergerak dengan kerja keras dan doa yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertawakal dengan sungguh-sungguh, diberikan kelapangan rezeki, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan dijadikan orang-orang yang hatinya selalu tenang dalam segala keadaan. Amin ya Rabbal Alamin.